Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 6 Maret 2026, IHSG-nya masih minus. Dan ini nerusin kita review tadi, awalnya review ADI, terus tarawih dulu ya. Setelah itu kita lanjut review, selanjutnya ada Pegas dan MCOL. Ini sudah rilis laporan keuangan semua. Dan hasil review ini saya masukkan di playlist LK, update LK, di mana di situ adalah semua update laporan keuangan yang sudah saya review. Ada yang satu persatu, ada yang gabungan. Jadi tergantung level kepentingannya. Maksudnya kepentingannya itu adalah size-nya bagaimana, kemudian volatilitasnya bagaimana, transaksi hariannya bagaimana gitu. Nah, ini Pegas sama MCOL bisa lah digabung, itu bisa. Terus sebelum itu ada snip sedikit, dua anggota direksi ASII tambah kepemilikan total senilai 6,3 miliar. Ini ada Pak Thomas Junaidi dan Bu Gita Tiffany ya, masing-masing membeli sekitar totalnya 6,3 miliar. Transaksi ini membuat kepemilikan mereka dari 0,0018 menjadi 0,003. Sebesar ini saja transaksi itu cuma 0,00. Jadi menuju 1% itu berapa ya modalnya, kan gitu ya. Kemudian kita Tiffany 0,57 menjadi 0,007. ASI ada di level berapa aja? Kalau ngelihat ini 6.600, 6.400. Sekarang nih di 6.100. Artinya kalau beli di 6.400 kemarin berarti posisinya lagi floating loss. Terus beli di 6.600 tambah lagi ya, floating loss juga ya. Artinya dengan kondisi seperti sekarang itu 7%. Lumayan ya. Kalau misalnya 3 miliar posisi 7% sudah 210 kan. Nah, inilah perbedaannya orang membeli saham atas convictionnya masing-masing, atas hitungannya masing-masing. Kalau saya posisi kayak gini, saya nggak akan masuk sebenarnya di ASII. Ada beberapa alasan lah yang mendasari itu gitu. Tapi bagi beliau-beliau yang ada di anggota direksi, ya mungkin lebih tahu dalamnya perusahaan seperti apa kan. Di tanggal 27 sampai 2 Maret, berarti 27 sampai 2 Maret. Nah, di sini kan 27 sampai 2 Maret. Nah, ini di sini pas turun-turun nih. Beliau serok dan nyeroknya miliaran lagi. Artinya apa? Setiap orang melakukan pembelian saham itu berdasarkan perhitungannya masing-masing, dan itulah seninya. Makanya kita nggak akan pernah bisa sama. Jadi disclaimernya saya di sini itu kita nggak akan pernah bisa sama. Tidak ada one size fits all. Semua ukuran atau satu ukuran untuk semua orang. Jadi tentukan cara investasi kita masing-masing. Dan sah-sah aja mau dividen play, mau swing, ataupun mau trading, mau fundamental, mau technical, selama tidak menyalahi aturan, selama tidak menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan, sah-sah saja. Oke, jadi sebelum kemana-mana kita lanjut saja review laporan keuangan Pegas, perusahaan gas negara. Jadi ini tanggal 30 Desember 2025 disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Jadi kalau bicaranya seperti ini berarti 158 juta dolar. Jadi ini kas setara kasnya dia itu adalah 158, berarti naik nih dari 148 ke 158, naik 10 juta dolar. Ini lumayan oke. Kemudian kalau dilihat dari total aset tidak lancarnya 4,4 turun ke 4,1. Di mana bagian penurunannya satu di piutang turun, kemudian di uang muka ini ada penurunan juga. Di penyertaan saham Ventura ini ada penurunan juga. Kemudian di aset tetapnya juga ada penurunan 30-an. Kemudian aset hak guna juga ada penurunan ya 50-an. Aset eksplorasi juga turun. Properti minyak dan gas ini turun, artinya apa? Ini 4,4 miliar dolar ke 4,1, 300 juta dolar hilang atau turun. Itu hampir semua di aset-aset yang tertulis di laporan ini rata-rata mengalami penurunan ya. Lah saya lompat tadi. Kenapa saya tadi? Sorry. Saya tadi hanya bahas yang aset tidak lancar. Harusnya aset lancar dulu ya, kas ya. Kas 1385 ke 1336 agak turun sedikit, nggak masalah. Terus bla 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 bla. Aset tidak lancarnya 1,9 miliar dolar ke 2,0. Ini aset tidak lancar bagus.
kasnya banyak, jadi mau bagi dividen juga oke ya. Terus tadi aset tidak lancar sudah saya bacakan. Dan total asetnya 6,4 turun ke 6,2. Jadi ada 2 juta dolar, 2 miliar dolar yang kira-kira berkurang dari asetnya Pegas. Liabilitas tidak kemana-mana, jadi total liabilitas aman-aman saja, harusnya tidak ada isu yang signifikan. Kemudian liabilitas jangka panjangnya juga bagus ya, turun 200 juta dolar dan itu bagus. Secara total liabilitas 2,7 ke 2,6 miliar dolar. Ini namanya perusahaan-perusahaan seperti ini liabilitasnya biasanya memang agak gede-gede karena ada aset-aset yang kayak Pegas, ada pipa-pipa, ada kayak gitu-gitu. Itu harganya mahal-mahal ya. Jadi gede. Saldo laba yang tidak dicadangkan itu sekitar 300 turun ke 200 juta dolar. Sedangkan yang dicadangkan 2,6 ke 2,7. Jadi ada kenaikan untuk yang saldo laba. Sehingga total liabilitas dan ekuitas sekitar 6,2 miliar dolar. Pendapatannya dia naik ya 37 ke 3,9 miliar dolar. Beban pokok pendapatan juga naik. Dari sini kelihatan di laba brutonya turun. Jadi kenaikan beban pokok pendapatan dibandingkan laba bruto itu agak lumayan jauh. Apa aja detail di beban pokok pendapatan kalau dilihat dari pembelian gas bumi dari pihak ketiga, ini ada kenaikan ya. Biasanya 1 miliar dolar, ini 1,2 miliar dolar. Sedangkan dari pihak berelasi ya naiknya dikit. Mungkin ini harganya ya yang naik atau pembeliannya di sini nggak disebutkan pembelian, tapi intinya itu naik. Beban-beban kira-kira turun. LNG kira-kira naik juga sedikit, sehingga kalau di total jadinya naik ya 3,0 ke 3,2. Yang paling signifikan naik sih sini ya. Ini kan sekitar 200 juta dolar, sedangkan di sini kan juga sama nih 3,0 ke 3,2, kira-kira di 200 juta dolar. Kita lanjut ke atas lagi, dari laba bruto yang ada penurunan, kemudian laba operasi juga mengalami penurunan, laba sebelum pajak penghasilan juga mengalami penurunan. Artinya ini ya kira-kira kayak seteris paribus saja. Laba tahun berjalan 439 juta dolar ke 346 juta dolar. Sehingga laba bersih per sahamnya setahunnya itu ada penurunan. Karena total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali itu totalnya 449 juta ke 317 juta dolar. Makanya di kuartal 4 Pegas mengalami penurunan ya untuk EPS-nya dari Rp49 ke 15 minus rupiah. Net income-nya rugi 375 miliar. Nah, kalau lihat seperti ini, karena ini baru saja rilis sekarang, dilihat dari total Pegas ya, ada uptrend seperti ini. Sepertinya nanti di hari Senin ya, kita lihat di hari Senin, mungkin saja akan ada imbas atau koreksi. Kalau dulu ngomong ini ada pennant di sini, kemudian ternyata memang benar-benar naik ya. Nah ini all time high kah? Nah, belum ya, belum sampai all time high. Ini ada di resisten 2470 yang pernah tercapai. Dulu pernah saya bahas juga di posisi ini tuh berpotensi ke sekitar 2700. Kalau dengan laporan keuangan kuartal 4 seperti itu, ini ada potensi drop. Ya mungkin ke sekitar 2240 atau sekitar 2100 dulu. Kalau ini masih drop lagi ke bawah, ya bisa berlanjut. Jadi buat holder-holder Pegas ya waspada saja, tapi ini disclaimer on ya, disclaimer on. Ini pause dulu, baca baik-baik di situ. Itu untuk dari sisi teknikal. Kita lanjutkan, kita akan lihat siapa saja pemegang sahamnya di Pegas. Satu, ada Pertamina Persero, ini 56%, artinya ini adalah pengendali ya, corporation. Kemudian yang kedua ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Nah ini baru oke nih, BPJS Ketenagakerjaan. Nggak kayak Asabri kemarin ya, pegangnya aneh-aneh itu, nggak jelas bener itu anunya, kasihan ya, kasihan. Mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung ya.
Saya memang kalau ngelihat seperti itu kadang suka gemes memang. Terus ada Vanguard, kemudian ada Petroleum Nasional BSD. Ini biasanya dari Malaysia. Ada Bapak Lo Keng Hong. Oh iya 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 iya, beliau memang pegang Pegas ya. Terus masih nambah tapi ini data 2024. BlackRock, Sukor Invest, kemudian BlackRock Investment, Wisdom Emerging. Di sini kalau dilihat yang terupdate, Pak Lo Keng Hong sudah tidak ada. Kita cek. Yes, benar. Sudah take profit kah? Sepertinya sudah take profit ya, sudah menurunkan kepemilikan ini. Kemarin kan 1,09 2024 nih bulan Desember. Berarti 2025 kemungkinan dijual atau pas lagi uptrend seperti ini beliau jual ya. Kan 2024 kan di sini kan? Yes, 2024. Nah, ini mungkin sudah take profit beliau-beliaunya pas waktu sideways ini mungkin ya. Nah, saya nggak tahu. Tapi intinya yang pegang-pegang itu posisi per sekarang masih cukup dominan ya. BPJS Ketenagakerjaan, Panin Sekuritas, DJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada yang perusahaan dari Malaysia tadi ya, dari Petronas. Retail banyak yang keluar di Januari, Desember, November, Oktober, September, dan mulai masuk lagi di Februari 2026 ini ya. Ada banyak yang belanja di situ. Padahal harganya sudah naik ya Februari. Yes, betul. Harganya sini retail belanja. Ya, moga-moga saja nggak nyangkut. Ya, moga-moga saja. Ini kita doakan karena dengan kondisi laporan keuangan yang seperti itu, ini ada potensi. Oke, kita lihat di screener untuk Pegas. Ini ada perubahan yang lumayan signifikan karena prediksi sebelumnya itu di 210. 210 ini pun sudah kita prediksi dengan yang rendah ya, yang lebih rendah gitu. Tapi ternyata aktualnya di 146. Kenapa? Karena di kuartal 4 ini memang benar-benar meleset. Kalau kuartal 4-nya 2024 kan ini nggak minus ya. 49. Jadi kalau 41, 56 sama 63 ditambah 49 itu sebenarnya bisa 200-an. Tapi ternyata minus nih 15 rupiah. Sehingga di sini berubah ya 146. Makanya di screener ini akan berubah, sangat berubah ketika EPS-nya ganti atau dividen payout rasionya ganti, sehingga potensi dividennya berubah. Makanya harus diupdate terus, di stay tune terus. Kondisi kayak gini posisinya akan acak lagi, berubah lagi, jadi kita bisa short lagi. Buat teman-teman yang member akan gampang ya, setiap minggunya mendapatkan update ini, nggak perlu ngupdate. Hanya tinggal lihat video 10.000 sebulan atau 50.000 sebulan, terserah siapa saja. Banyak yang 10.000 habis itu upgrade ke 50.000 ya, sebagai tanda terima kasih mungkin ya. Karena memang saya rasakan screener ini sangat cukup powerful. Ini memang file pribadi saya yang saya share aja gitu. Nggak apa-apa. Kan saya targetnya nggak muluk-muluk ya. Saya itu nggak banyak targetnya, nggak muluk-muluk. Yang penting bisa pensiun di kampung, bisa dapat passive income yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup dan gaya hidup. Terus bagaimana pemeringkatannya? Karena ADI kemarin tadi sudah saya review. Kemudian ini ada Adro, ada Pegas, ada Mcol. Adro ini belum rilis laporan keuangan kuartal 4 ya catatannya. Maka dengan kondisi seperti ini, Pegas itu ada di urutan ketiga dan potensi dividennya di 5,1%. Ini bulan Juni nanti 2026. Kemudian Mcol itu potensinya di 5%. Nah, Mcol ada perubahan sedikit. Kalau dilihat di paparan publiknya dia, ini tidak banyak menyampaikan angka-angka ya. Jadi ini masih agak ngambang begitu. Nah, ini finansialnya ada di berikutnya nih paparan publik. Ini adalah summary-nya bulan pertama 2026. Cuma yang full year 2025 ini dia ya 55. Kita lihat yang financial update aja. Revenue 2025. Oh, ini mah dibandingkannya langsung sama 2026 ya. Oke, kita ke laporan keuangannya aja kali ya. Biar cepat, biar enak lihatnya, kita lihat di laporan keuangannya aja langsung. Prima Andalan Mandiri Tbk. Laporan keuangan posisi 31 Desember 2025 disajikan dalam dolar Amerika Serikat. Kas setara kasnya ada penurunan ya sekitar 30-an juta dolar. Kemudian jumlah aset lancarnya 298 ke 267 ya, 30-an juta dolar.
Aset tidak lancarnya tidak kemana-mana, jadi ini aman-aman saja, sehingga jumlah asetnya juga ikutan turun karena aset lancarnya yang turun. Jadi kasnya turun. Kemungkinan ini salesnya turun kalau ngelihat seperti ini ya. Liabilitasnya bagus, 113 ke 97, artinya lebih kecil, lebih bagus, beban-beban bagus. 64 ke 42 untuk liabilitas jangka panjang. Yang ini liabilitas jangka pendek. Jadi total liabilitasnya atau bebannya turun 177 ke 139. Terus ekuitas dari total 581 ke 589 ada penambahan sekitar berapa nih ya, 14 ke 422 ya, kira-kira 8 juta dolar itu di saldo laba yang belum dicadangkan. Lalu dari sisi pendapatan benar ya, pendapatan 766 ke 666 juta dolar, sehingga laba kotornya pun juga ikut penurunan. Ini 60 berarti sekitar 30% ya, 60 juta dolar. Luar biasa, lumayan ya. Makanya agak terpukul ini laba sebelum pajak penghasilan 146 ke 90, terpukul sekali. Laba tahun berjalannya 116 ke 70, jadi hampir 40%-an turun ya labanya. Terus saldo laba tadi sudah disampaikan yang belum dicadangkan. Kalau lihat perjalanannya 2024 Januari 422, Desember 414, Desember 2005 422. Jadi kembali seperti posisi Januari 2024 atau tahun sebelumnya. Artinya kalau dia bagi dividen ya mungkin akan kembali lagi seperti itu ya, karena di sini tidak ada laporan dividen. Mana ya dividen. Yes, nggak ada laporannya nih dividen. Apakah nggak bagi dividen? Oh, bagi kok. 195, 110, 80, bagi. Terus penerimaan kas dari pelanggan 768 ke 654. Jadi ini memang benar turun. Jadi kesimpulannya seperti ini, artinya ada prioritas yang lain. Jadi saya nggak usah detail-detailan ke ini ya. Atau penasaran? Prima andalan Mandiri siapa aja yang punya? Ada Edika Agung Mandiri. Kemudian ada Prima andalan utama, ini pengendalinya. Yang lain-lain ada Handi, Diah, ya Sugianto ada di Edi, ada Cia. Nah, Lazat Aset sama Florida State ini kecil banget ini hedge fundnya. Artinya ini nggak terlalu rame karena memang benar ya, setiap harinya transaksinya kira-kira 460 juta saja, nggak nyampe 1 miliar. Makanya ini nggak terlalu rame. Kalau disuruh milih ya terus terang milihnya masih ada di Pegas, walaupun Pegas kondisi harga sekarang masih lumayan tinggi gitu. Dimasukkan dividen for living masih menang di AADI ya tadi ya. Kalau 5% nggak terlalu perform karena 5% itu jauh sih ya, dari yang 10% jauh sekali. Ya, ini 6 jutaan, kalau yang 10% bisa jadi sampai 26 jutaan per bulan dividen yang kita terima selama nabung saham selama 25 tahun. Saya kira itu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi di review-review yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.